Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dengan tinta kejujurannya. Hadirin sahabat FDM sekalian yang insya Allah jalan bangun syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya perkara ibadah ini bukanlah hal sepele yang sanggup dilakukan oleh semua orang, tidak. Karena faktanya betapa banyak orang Islam yang mengaku dirinya Islam, namun dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat, tidak zakat, puasa, dan semacamnya. Akan tetapi hadirin, perkara ibadah ini merupakan perkara kualitas iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Hakikat Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang seiman dan seagama, iman berasal dari kata amana yu'minu imana, percaya dengan sepenuh hati, yakin tanpa ragu. Iman kepada Allah, pengertian dasarnya adalah percaya dengan sepenuh hati, yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah dan kemudian melaksanakan segala ketentuan tersebut. Perlu kita ketahui hadirin bahwasanya iman ini merupakan amal hati, bukan amal lisan. Mengapa? Karena jika iman amal lisan bisa berubah-ubah, tidak ada komitmennya, sehingga susah untuk melaksanakan ketentuan Allah. Namun jika iman dengan hati, iman sudah sampai ke hati, maka timbul komitmen sehingga mudah untuk melaksanakan segala perintah Allah. Makanya hadirin, ketika ada orang Arab Baduy yang mengatakan beriman kepada Allah, padahal mereka belum masuk Islam, langsung Allah tegur. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok orang Arab Baduy berkata pada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami telah beriman, cuman di lisan, imannya belum sampai ke hati. Langsung disambungkan ayatnya, Allah turunkan jawaban, Allah koreksi. Qul lam tu'min. Katakan Muhammad, mereka belum beriman, mereka belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tetapi cukup katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dikarenakan iman mereka belum sampai ke hatinya. Shadaqallahul azim. Nah hadirin, masalah di sini ialah ketika iman cuma di lisan, sekedar diucapkan, belum sampai ke hati, maka akan susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Namun, jika iman sudah sampai ke hati, beriman dengan sepenuh hati, maka insya Allah mudah untuk melaksanakan segala perintah Allah, segala ketentuan Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketentuan Allah ini cukup sedikit, cuma dua, yaitu perintah dan larangan. Do it, leave it. Kerjakan perintah dan jauhi larangan. Nah, untuk melaksanakan ketentuan ini diperlukan iman yang benar-benar iman, yaitu iman dengan hati. Coba kita lihat betapa kokohnya Abbad bin Bishr, tetap melanjutkan baca sholatnya sampai mengakhiri sholatnya, padahal beliau telah ditusuk oleh panahan dari orang kafir. Bagaimana Bilal bin Rabah yang sanggup menahan tindihan waktu yang begitu besar demi mempertahankan iman kepada Allah. Disinilah terjadi pembuktian iman. Ketika iman sudah kokoh, sudah kuat, maka akan siap melakukan apapun untuk menjaga keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berita tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwasanya hakikat iman kepada Allah ialah iman dengan hati, yaitu yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah dan kemudian melaksanakan segala ketentuan tersebut. Dan ingat bahwasanya ketentuan Allah cuma dua, yaitu perintah dan larangan. Cukup kerjakan perintah, jauhi larangan, insya Allah hidup kita akan damai
aman seumur hidup. Demikian lahirnya Pak Saya